Yang ulun hormati para tokoh-tokoh pemerintahan, para tokoh-tokoh masyarakat, dan yang ulun hormati juga kedua calon mempelai beserta orang tua yang hadir beserta kerabat-kerabat dan juga sekalian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua limpahan berkat taufik hidayah wal inayah. Kita bisa berkumpul di sini menghadiri majelis pernikahan daripada Ananda Tiansah dan Setiawan Dasih. Semoga akad nikah mereka menjadikan keberkahan bagi kita semua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan karibaan bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai prosesi akad nikah pada pagi hari ini, ulun ingin sedikit menjelaskan tata cara pernikahan dan juga mungkin kaitannya dengan sedikit nasihat kepada kedua calon mempelai. Jadi dalam pernikahan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, wa kaifa ta'khuzuna wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Jadi yang namanya pernikahan ini diibaratkan dengan kata-kata yaitu mitsaqan ghaliza. Artinya perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh. Bukan perjanjian yang main-main, perjanjian yang sejak itu diucapkan sampai maut memisahkan. Jadi itu ada batasannya lah, sampai maut memisahkan. Kecuali tadi ada yang namanya kalimat perceraian. Nah itu hanya itu yang bisa memutuskan. Jadi walaupun pergi lah suaminya bertahun-tahun gitu kan bilang, tetap yang namanya pasangan menikah ada terputus di situ. Kecuali tadi ada gugatan, kecuali ada mengikat perceraian. Nah itu yang baru bisa memutus yang namanya tali pernikahan tersebut. Nah itu perjanjian yang sangat kuat lah, bukan perjanjian yang main-main. Alright, tempo 2 tahun aja kita kawin gitu lah. Kita perceraian lah karena kawan sama aja itu namanya nikah muhalil itu gitu sebenarnya. Supaya orang yang kawin talak 3 kawin lagi karena kawan. Jadi pernikahan sampai akhir hayat sampai maut memisahkan. Nah, jadi harus dibina, harus dipertahankan terus pernikahan tersebut. Karena apa? Karena namanya mitsaqan ghalizan itu sama dengan perjanjian tadi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan, untuk mendakwahkan daripada ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa cobaannya para nabi-nabi terdahulu ya Allah. Dicaci, dihina, sampai dizalimi dan mau dibunuh. Akan tetapi para nabi-nabi terdahulu sabar, ikhlas menjalani tugas mereka sebagai juru dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang menikah sama ya Allah memperoleh ganjaran pahalanya dengan para nabi-nabi terdahulu. Makanya sabar, ikhlas, ya Allah menjalani rumah tangga itu ada
ada kalanya juga nanti ada cobaan macam-macam. Itu pasti pasangan itu akan memperoleh sebagai apa? Sebagai bentuk untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji bahwasanya ini seorang hamba yang betul-betul beriman kan. Makanya kita hidup di dunia ini bukan hendak bersenang-senang, tetapi hidup di dunia ini untuk apa? Untuk melaksanakan, untuk mencapai yang namanya keinginan atau menjalani yang namanya harapan tujuan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua itu harus dipersiapkan. Makanya luar biasa sekali pernikahan tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya faman tazawwaja faqad istakmala nisfuddin. Barang siapa yang menikah maka sempurnalah setengah agamanya. Maka ujian Nabi, sempurnakanlah sisanya dengan bertakwa kepada Allah. Artinya menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi orang yang sudah menikah itu sempurna separuh daripada ajaran, daripada agamanya. Nah, jadi bahagialah kalau orang yang sudah menikah, luar biasa ya kalau di situ. Makanya sholatnya orang yang sudah menikah beda dengan orang yang belum menikah. Nah, makanya ini harus orang yang menikah itu lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah, karena ganjarannya dikalikan berkali lipat loh. Luar biasa sekali. Nah, jadi Kiansah dan Setiawan Dasih, insya Allah siapa aja lah yang namanya menjalankan rumah tangga. Apalagi si Kiansah kan nanti apabila sudah menikah akan menjadi kepala rumah tangga dan jadi pemimpin dalam rumah tangganya. Apa yang dulu biasa dikerjakan oleh kakak ini sebagai salah seorang tua daripada setia, maka Kiansah yang mengambil alih daripada semuanya tersebut, baik itu menafkahi, baik itu menjaga, baik itu mendidik lah. Nah, jadi semuanya lah daripada orang tua berpindah kepada suaminya. Nah, makanya itu harus betul-betul diperhatikan ini semua. Belajar ya kawan, karena yang dulu yang setelah menikah ini juga masih belum bisa apa-apa ya kawan, tapi dengan belajar, bertanya, ibu ya Allah membina rumah tangga, insya Allah akan menjadi rumah tangga yang membawa kebaikan, membawa kenyamanan bagi pasangan. Makanya tujuan dari pernikahan, min ayati anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Daripada tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh sakinah. Yaitu sakinah, yaitu ketenangan dalam rumah tangga, ketentraman dalam menjalani hidup. Tujuan pada pernikahan, bukan pernikahan menjadi ladang pertengkaran, ladang maksiat, bukan. Tetapi tujuan daripada pernikahan supaya sama-sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, menjalani hidup ini sama-sama memperoleh yang namanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu tujuan daripada pernikahan. Makanya harus sama-sama diperjuangkan, sama-sama dipertahankan. Suami melaksanakan tugasnya, istri melaksanakan tugasnya. Itu sudah ada dijelaskan lah masalah itu di dalam apa mungkin dari konseling di kuat sudah sebelum konseling kedua, karena rumah tangga penting lah sebenarnya bagaimana mengarungi rumah tangga dan menjalankan rumah tangga itu sesuai dengan syariat ajaran daripada panduan Nabi dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi lah yang harus ditekankan supaya rumah tangga yang berdua
sempurna. Artinya tidak ada yang membuat pembatal sampai jadi dua. Kemudian sebelum kita memulai prosesi akad nikah, sedikit ulun menjelaskan yang namanya rukun nikah adalah satu, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Yang kedua adalah wali nikah. Untuk tugas wali nikah di sini adalah Bapak Paimin, akan tetapi beliau sudah mewakilkan kepada ulun atau penghulu untuk menikahkan. Kemudian kedua orang saksi. Nah, dua orang saksi. Jadi di sini Bapak Ahmad dan juga Bapak. Nah, itu nanti yang jadi saksi yang menandatangani akan tetapi yang hadir di sini semua dalam majelis pernikahan itu adalah saksi daripada pernikahan ini. Kemudian ijab dan qabul. Untuk ijab qabulnya, untuk qabulnya sudah hafal kan? Mendengar dulu bisa. Sebelum kita semua menyaksikan proses akad nikah, alangkah baiknya dulu kita semua yang hadir dalam majelis pernikahan ini bersolawat, istighfar, syahadat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan berzikir itu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan juga kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti kita lah khususnya yang terakhir. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wali nafsi, wali qalbi, usikum, wa nafsi, bitaqwallah, wa ata'ani, faqati, fahaza, muttaqun. Bismillah wa ala milatu rasulillah zawajtuka wa ankahtuka bima marwa ta'ala min imsakin bima'rufin aw tasriyan bi ihsan. Saudara Fiansyah bin Ardiansyah, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Septia Wandasi binti Paimin, yang mana walinya yaitu Bapak Paimin selaku orang tua telah mewakilkan kepada saya dengan maharnya emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Septia Wandasi binti Paimin dengan maharnya 2 gram emas dibayar tunai.
Al-Fatihah. Alhamdulillah.